Ikan Napoleon. Ikan Napoleon Chilinus undulatus adalah jenis ikan teleos dari kelas Labrida yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar. Ikan Napoleon Chilinus undulatus diklasifikasikan sebagai berikut: Filum Chordata kelas Osteches ordo Perciformes family Labridae genus Chilinus species Chilinus undulatus erpel. Masyarakat Filipina menamai ikan ini dengan nama mamang, sedangkan di China menamainya dengan nama somei. Masyarakat di Kepulauan Natuna dan sekitarnya menamainya dengan ikan mengkait atau ketipas. Di perairan Kepulauan Seribu Jakarta dan Sulawesi, ikan ini dinamai ikan maming. Di wilayah Bangka dan Belitung, ikan ini diberi nama siomay. Di Kepulauan Derawan dikenal dengan nama lokal bel-bel. Di Kepulauan Karimun Jawa dinamai ikan lemak. Ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan ini. Fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai inshore atau goba. Sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas offshore di lereng terumbu karang. Ikan Napoleon tergolong kelompok ikan demersal dan dapat ditemukan pada lokasi terumbu karang di perairan tropis dunia. Dari beberapa hasil survei lapangan, diketahui bahwa ikan Napoleon dijumpai di sebagian besar perairan karang Indonesia yang luasnya diperkirakan 75.000 km². Semua ikan Napoleon dianggap pemalu karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam. Ikan Napoleon bersifat diurnal. Ikan ini mencari makan pada siang hari dan biasanya naik ke area rataan terumbu, mengikuti air pasang pada pagi atau sore hari. Pada malam hari, ikan ini masuk di gua atau celah-celah batu hanya untuk beristirahat tanpa aktivitas makan. Ikan Napoleon menduduki posisi piramida bagian atas dalam rantai makanan. Napoleon tergolong predator dan termasuk pemakan segala oportunis, yaitu menyukai ikan, kekerangan, anakan kepiting krustasea, bulu babi atau bintang laut, belut laut moa, dan ikan-ikan kecil. Ikan Napoleon juga mampu menetralisir racun dari jenis ikan laut yang menjadi makanannya, seperti ikan buntal kota Ograchidae dan Sea Aplysia. Ikan Napoleon betina memiliki tingkat harapan hidup relatif lebih tinggi daripada jantan. Ikan Napoleon betina dilaporkan dapat hidup sampai 32 tahun, sedangkan Napoleon jantan sedikit berumur lebih pendek. Ikan Napoleon termasuk hewan hermaprodit protogenus. Artinya, mereka dapat berubah jenis kelamin dari betina ke jantan. Pertumbuhan Napoleon tergolong lambat dengan sifat rekrutmen yang rendah, baik dalam pengertian rekrutmen ekologi maupun perikanan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif simetris, tidak gemuk dan tidak kurus. Kepadatan ikan Napoleon tergolong rendah di semua jenis perairan, baik pada perairan yang berstatus tingkat eksploitasi rendah, sedang, atau tinggi, maupun pada perairan yang masih alami. Kepadatan maksimum ikan Napoleon dewasa yang tercatat selama ini tidak lebih dari 10 individu per hektar. Perbedaan morfologi antara ikan Napoleon fase juvenil dan dewasa. Pertama, juvenil memiliki belang-belang. Kedua, remaja yang memiliki warna hijau terang, gurat di bawah mata dan sisik serta ekor yang spesifik. Ketiga, dewasa mempunyai jenong tonjolan dahi, memiliki bibir yang tebal. Ikan Napoleon menjadi komoditas unggulan dalam ekspor perikanan asal Indonesia karena wilayah perairan karang Indonesia menjadi habitat potensialnya. Hal ini dianggap sebagai suatu anugerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, ancaman utama pada perdagangan ikan hidup jenis Napoleon adalah lebih tangkap dan pengaruh cara penangkapan yang merusak ikan target lain, ikan non-target, dan lingkungan terumbu karang. Menteri Perdagangan pada tahun yang sama juga mengeluarkan keputusan nomor 95 FV 95 tanggal 21 Mei tahun 1995 yang berisi tentang larangan ekspor ikan Napoleon kecuali atas izin Menteri Pertanian. Pada tahun 2004,
Semua ketentuan atau regulasi ikan ini masuk dalam tinjauan SATS dan Appendix 2 AUCN tahun 2004. Hal itu berkenaan dengan tata aturan perdagangan di tingkat global, di mana aturan dinisbahkan pada kepentingan aturan panen yang tidak merugikan demi kesinambungan produksi. Dua hal yang menyebabkan kuota semakin kecil dan realisi ekspor juga menurun. Pertama, populasi ikan Napoleon di alam memang sudah menurun drastis menuju kolaps seperti beberapa hasil penelitian. Kedua, maraknya IWU masih menjadi batu sandungan dalam pengelolaan perikanan Napoleon, sehingga terkesan kuota tidak bermanfaat lagi ketika perdagangan gelap tidak tercatat. Underwater Visual Sensors UVC bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Teknik UV sebagai metode yang terpilih adalah lebih bertumpu pada kemampuan pencacah atau observer pada pengenalan subjek ikan secara langsung pada habitatnya. Prosedural aplikasi UVC. Pertama, lengkapi perjalanan survei dengan surat pengantar sebagai pemberitahuan atau permohonan izin masuk di suatu lokasi. Kedua, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan survei populasi ikan Napoleon. Pertama, peralatan selam dasar dan atau peralatan scuba. Kedua, kompresor air refill. Ketiga, peralatan tulis tahan air papan sabak dari mika dan pensil. Keempat, GPS untuk penentuan posisi geografis. Depth Floating Kit. Kelima, jam tangan kedap air waterproof. Keenam, underwater video dan atau underwater kamera. Ketujuh, rubber boat atau sejenisnya. Ketiga, waktu dan lokasi yang baik untuk pelaksanaan survei sudah harus diperhitungkan jauh hari. Keempat, kesiapan personel pencacah.